Jadi kita kalau saya kasih headline-nya itu saya beberapa, yaitu pertama yang saya mau sampaikan adalah golongan orang bersunat. Kemudian saya akan menyampaikan juga nanti sikap dari Petrus menanggapi kritik, menanggapi masukan, menanggapi pertentangan yang dilontarkan terhadap dia. Oke lah, kita kembali ke poin yang pertama, yaitu golongan yang bersunat. Jadi ini dari kalau kita baca di situ bahwa Petrus mendapatkan pertentangan dari golongan orang bersunat. Nah, pertanyaannya kan siapa sih orang-orang bersunat ini? Sebenarnya mereka ini bukan sekedar orang Yahudi. Karena pada saat itu orang-orang yang pengikut Yesus yang masuk dalam peribadatan juga adalah orang-orang Yahudi gitu. Tetapi orang-orang yang disebut dalam adalah golongan orang bersunat adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang Kristen yang sangat fanatik terhadap sunat. Yang kemarin saya sampaikan adalah yang sangat fanatik terhadap hukum seremonial gitu. Jadi ini orang-orang bersunat ini. Jadi seolah-olah dalam pandangan mereka bahwa orang yang tidak bersunat itu nggak layak untuk datang kepada Tuhan, tidak layak untuk beribadah. Itu adalah kafir. Mereka, ya bahasa ya, ini bahasa saya tidak mengambil dari orang lain, maksudnya eh, agama lain, tapi itu pandangan pada saat itu orang-orang yang sangat fanatik terhadap apa namanya hukum seremonial begitu ya. Mereka sangat fanatik. Jadi ini bukan hanya orang Kristen Yahudi biasa, tetapi memang benar-benar sangat fanatik. Dan itu kan kembali kalau kita tarik jauh ke belakang, mereka sangat mengandung paham hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Begitu. Nah, tetapi yang menariknya di sini munculnya pertentangan ini sebenarnya karena orang-orang bersunat ini, golongan bersunat ini mendengar di ayat 1 itu menjelaskan, mendengarkan peristiwa tentang apa yang terjadi di pasal 10 tentang Cornelius yang dibaptis oleh Petrus. Bukan oleh Petrus sih, lebih kepada pengikut. Ada 6 orang mereka atau 7 bertuju sama Petrus. Di ayat terakhir di pasal 10 itu kan dia mengatakan lalu Petrus menyuruh mereka untuk membaptis. Jadi ya berarti bukan Petrus yang membaptis Cornelius, tapi sekelompoknya dia yang tidak dicatat Alkitab siapakah orang-orang yang bersama dengan Petrus ini. Tetapi apapun itu menjadi satu isu, menjadi satu perguncingan yang terjadi di kalangan orang-orang yang bersunat, golongan bersunat ini yang menganut paham seremonial, hukum seremonial ini. Jadi mereka sangat tidak senang dengan itu. Mereka sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Kita tahu teman-teman kalau di pasal 10 itu dijelaskan di ayat 18 atau 38 saya lupa bahwa tentang najis dan yang tahir dan yang tidak tahir begitu, yang najis dan yang tahir. Jadi mereka masih menganut paham yang seperti itu. Jadi kenapa mereka mempertentangkan ini? Karena memang mereka tidak suka, tidak senang dengan orang-orang non-Yahudi yang menjadi orang pengikut Yesus karena mereka tidak bersunat. Nah, ini apa yang menarik dari mereka mendengar peristiwa ini kan sebenarnya bukan dari Petrus mereka secara langsung dengar, tetapi dari orang lain. Istilahnya bahwa ini adalah kabar angin lah ya, kabar angin yang disampaikan kepada mereka. Nah, di sini kita belajar bahwa kabar angin itu kan seringkali sumbernya tidak lengkap. Seringkali atau sumbernya lengkap, di awalnya lengkap, tetapi sampai ke si A, ke si B, ke si C, yang tadinya hanya sayur tahu sudah menjadi gado-gado gitu. Udah berubah informasinya, udah berubah konteksnya, isinya sudah berbeda, informasinya sudah ditambahin, ada yang dikurangi dan macam-macam. Nah, inilah yang menjadi masalah. Seringkali bahwa informasi, mendengarkan sesuatu, kabar angin yang tidak tahu sumber kebenarannya seperti apa, muncullah pertentangan, muncullah kesalahpahaman. Jadi itu yang disebut namanya kebenaran yang hanya setengah, half truth gitu ya, kebenaran yang setengah-setengah. Jadi kebenarannya itu masih ambigu, entah ini benar atau enggak, tetapi mereka sudah mengambil kesimpulan. Ya, mereka sudah membuat satu kesimpulan atas informasi yang mereka dapatkan, padahal itu belum kebenaran 100%. Bisa saja itu adalah sebuah hoax, bisa saja adalah sebuah kabar dusta, bisa saja karena mungkin misalnya karena orang iri hati kepada Petrus karena dia dipakai Tuhan luar biasa, dan lalu mereka menyampaikan informasi seperti itu, bisa saja terjadi. Tetapi di sini kita belajar satu hal ya teman-teman, bahwa seringkali kelemahan kita sebagai manusia gampang sekali dan mudah sekali percaya terhadap cerita orang.
Yang jelas bahwa kebenarannya kita belum tahu nih, apakah itu suatu kebenaran yang valid, apakah sesuai fakta, atau sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, atau sebenarnya sudah dikasih bumbu, atau ada yang sudah dikurangi, atau ada yang sudah dipotong, hanya sampai di kita sudah beda informasinya. Nah, seringkali manusia pada umumnya mudah sekali, kenapa banyak sekali ya pertikaian, pertengkaran terjadi, nggak itu di luar gereja maupun di dalam gereja, entah itu dengan gembala, dengan jemaat, atau sesama pelayan Tuhan, atau dengan jemaat sama jemaat, itu bisa terjadi. Karena kenapa? Ada yang namanya misinformasi, ada kesalahan dalam menerima informasi, yang kadang-kadang informasi yang diterima bukan suatu kebenaran, atau itu sebenarnya hanya karangan atau hanya hoax saja. Tetapi ketika sampai di kita, mudah sekali kita mempercayai itu, apalagi kalau yang menyampaikan itu kita rasa dalam tanda kutip adalah orang dekat kita, orang yang kita percayai. Nggak mungkin lah bohongin kita lah, nggak mungkin dia ngomong yang enggak lah dengan kita. Pasti kita akan langsung percaya tanpa meng-cross check kebenaran itu, apakah itu sebuah yang valid atau tidak begitu. Nah, kita belajar di sini dari apa yang sikap dari golongan orang Yahudi yang sangat fanatik terhadap sunat ini. Kita belajar bagaimana sikap mereka ketika mereka mendengar informasi tentang apa yang dilakukan oleh Petrus terhadap Cornelius. Lalu muncullah pertentangan, muncullah kesalahpahaman, muncullah perdebatan, muncullah ketidaksetujuan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Seringkali kan hal ini kalau sudah terjadi pertentangan, kesalahpahaman, endingnya apa? Pertengkaran yang akan terjadi gitu. Perpisahan yang akan terjadi, perpecahan yang akan terjadi. Nah, seringkali di kalangan tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, kebanyakan yang seperti ini ya, saya tidak pernah menghitung, tetapi seringkali terjadi hal seperti ini. Mudah sekali diprovokasi oleh hal-hal yang isu-isu yang sebenarnya tidak valid. Nah, mari kita belajar untuk bisa menyaring setiap informasi, menyaring setiap berita, menyaring setiap apapun dengan bijak, sehingga kalau boleh pun kita boleh meng-cross check kebenarannya, sehingga yang kita terima itu ketika kita mengambil kesimpulan, bukan kesimpulan berdasarkan informasi yang salah, bukan kesimpulan yang berasal dari yang setengah kebenaran gitu, tetapi benar-benar valid kebenaran, sehingga tindakan kita, keputusan yang kita buat, kesimpulan yang kita buat juga sesuai. Jadi mari kita berpikir dengan cermat, dengan bijak, dengan hati-hati sekali, apalagi kalau ditarik di zaman sekarang, relate sekali dengan kehidupan kita, dengan berbagai macam sumber informasi yang orang bisa sampaikan di mana saja, di platform media sosial, bahkan orang curhat saja di mana-mana di media sosial, sakit hati sama suami, sakit hati sama anak, sama istri, segala macam, sama tetangganya juga di-upload di media sosial, dan ini menjadi masalah. Nah, seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Ya, akhirnya menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan sesuatu yang tidak baik akan terjadi di antara kita dengan orang lain. Apalagi kalau informasi yang misalnya, nggak tahu teman-teman pernah dengar informasi misalnya seorang hamba Tuhan digosipkan lah, digosipin lah, digibahin lah, dipertentangkan lah, entah itu. Apalagi kalau yang menerimanya orang yang tidak suka, pasti juga akan sangat-sangat tertarik dengan itu. Jadi mari kita belajar soal itu, untuk perlu berhati-hati menerima segala informasi dengan sumber yang benar dan belajar meng-cross checknya. Nah, tetapi yang terjadi adalah mereka mempercayai kepercayaan yang salah itu ya. Jadi yang tadi saya bilang, orang-orang golongan bersunat ini, mereka tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Jadi yang non Yahudi itu tidak mungkin diselamatkan. Jadi itu pandangan yang dianut oleh mereka. Jadi ini juga kalau di sini kalau kita lihat bahwa ini jelas merupakan suatu kesombongan yang fanatisme yang salah, teman-teman. Jadi yang sering saya bilang itu mabuk agama. Ya, ini yang saya bilang mabuk agama. Jadi sombong. Jadi merasa bahwa hanya dia yang bisa menerima keselamatan, orang lain itu nggak boleh diselamatkan. Hanya dia yang diberkati, orang lain itu nggak diberkati. Hanya orang Kristen yang diberkati, orang yang di luar Kristen itu nggak diberkati Tuhan. Ya, ini jadi masalah ya. Menurut saya kita harus belajar bahwa siapapun di dunia ini Tuhan kasihi, dan
bagi kita kelebihan kita adalah selain diberkati Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Tapi bagi orang yang di luar sana yang belum percaya Tuhan, mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka secara jasmani. Jadi ini menyebabkan bahwa waktu mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa menerima firman Allah, mereka bukannya senang tetapi marah. Jadi ini luar biasa. Harusnya kan kalau orang lain menerima keselamatan, senang nggak kita? Kalau kita mungkin senang, tetapi bagi orang yang mabuk agama, orang lain terima Yesus, terima keselamatan itu, terima firman Tuhan itu, bukannya senang, bukannya happy. Oh, puji Tuhan ya, sekarang dia bertobat loh, sekarang dia udah terima Yesus loh, sekarang hidupnya sudah diubahkan loh, luar biasa kan? Dia sekarang enggak, bukan itu yang terjadi, tapi justru yang terjadi adalah marah, tersinggung, nggak terima. Loh, hidup-hidupnya dia lo kok lu urusin gitu loh. Dia puji Tuhan dia terima Yesus, harusnya kita happy dong. Enggak, ini bukan itu yang terjadi, tapi orang-orang yang golongan bersunat ini, mereka nggak terima itu, mereka justru marah dan mereka melampiaskan itu kepada Petrus. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita untuk tidak juga fanatik ya, terlalu fanatik itu bermasalah teman-teman ya, akan bermasalah. Jadi kita sudah bias, sudah nggak bisa lagi berpikir secara rasional apalagi kalau fanatik terhadap hal-hal yang salah, apalagi dalam tradisi-tradisi yang tidak mempunyai dasar kebenaran dalam Alkitab. Jadi ini kita belajar sehingga menimbulkan pertentangan yang tidak berguna. Jadi mari dari situ kita belajar dari sikap atau karakter golongan orang yang golongan yang bersunat ini yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadi kita belajar dari situ. Kemudian yang menarik dari ini adalah sikap dari Petrus. Ini bagian kedua yang saya mau sampaikan. Sikap Petrus ketika Petrus menerima kritikan, menerima istilahnya pertentangan itu teman-teman. Di sini kalau kita lihat bahwa sebenarnya Petrus tidak marah, Petrus juga tidak tersinggung sama sekali sepertinya karena tidak dicatat dalam kitab, dan kita melihat nanti di bagian ayat selanjutnya Petrus justru menjelaskan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sikap Petrus sendiri luar biasa banget. Dia nggak marah dengan kenapa sih kamu, harusnya dong kamu senang, kamu ini kan seorang Yahudi, yang orang Kristen Yahudi, orang yang pengikut Yesus, harusnya kamu senang dong kalau orang lain ini terima Yesus, harusnya kamu happy dong, harusnya kamu bangga dong bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi Petrus tidak melakukan itu. Petrus juga tidak menjadi marah. Petrus juga tidak tersinggung juga dengan kritikan yang dilakukan oleh golongan yang tidak bersunat ini. Tapi kita melihat apa yang disikap Petrus di selanjutnya, justru dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita lihat akhirnya happy ending sebenarnya cerita ini. Nah, pertanyaannya kenapa Petrus tidak marah kepada mereka? Kenapa Petrus tidak tersinggung dengan mereka? Kenapa Petrus tidak istilahnya mengutuk atau menjelaskan dengan emosi kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi? Karena kenapa Petrus ini di sisi lain meskipun tipe karakternya adalah karakter orang yang keras, tetapi dia adalah orang yang rendah hati. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang yang rendah hati? Teman-teman, kalau dilihat di ayat 10, di pasal 10, dilihat Petrus di situ dia menyembuhkan banyak orang. Diceritakan, ditulis dalam Alkitab, dia menyembuhkan banyak orang, dia berkhotbah, ribuan orang bertobat dalam sekali khotbah teman-teman. Tetapi justru Petrus tuh nggak pernah membanggakan apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dia yang dipakai dia karena dia dipakai oleh Tuhan. Tapi justru ketika dia menyampaikan tentang ketika dia menggambarkan Injil, bukan tentang dia yang disampaikan, tetapi selalu tentang Yesus, selalu tentang Yesus, selalu tentang Yesus, selalu tentang keselamatan. Makanya itu saya selalu bilang ke kita teman-teman, bukan kalau kita dipakai Tuhan, jangan kita yang semakin besar, Yesus yang semakin kecil, tetapi justru Yesus yang semakin besar, kita yang semakin kecil gitu ya. Jadi kita perlu belajar dari situ. Jadi kenapa Petrus tidak marah? Kenapa Petrus tidak tersinggung? Ya karena Petrus memiliki kerendahan hati dan dia belajar sendiri daripada Tuhan Yesus gitu ya. Meskipun dia dikritik, meskipun dihakimi, meskipun dicaci maki misalnya, saya percaya bahwa Petrus tidak akan marah. Karena kenapa? Dia adalah tipe orang yang rendah hati. Di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat Petrus ini dia memiliki karakter yang keras teman-teman. Jadi bukan orang yang mudah
mudah menerima kritik, bukan orang yang mudah diarahkan, tetapi Petrus sendiri adalah punya karakter yang luar biasa yang sebenarnya di sisi negatifnya adalah tidak baik. Tetapi puji Tuhan di sini justru karena dia menunjukkan kerendahan hatinya dan dia mau menjelaskan hal itu kepada mereka. Kemudian kenapa Petrus tidak marah dan tidak tersinggung? Karena tadinya sendiri mempunyai sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi itu gitu loh. Sikap Petrus sebelumnya bahwa sebelum Tuhan menunjukkan mujizat kepada dia dengan melihat makanan yang najis dan tidak najis, pandangan Petrus terhadap orang non-Yahudi juga sama dengan mereka gitu loh, nggak bedanya gitu. Jadi Petrus sudah menangkap bahwa apa yang mereka sampaikan ini, oh ini ya, itu hidup saya yang sebelumnya, saya juga seperti kamu gitu loh. Kamu nggak bisa ngomong apa-apa, saya mengertilah apa yang kamu sampaikan itu karena Petrus menganut paham yang sama sebelumnya gitu. Tetapi kita melihat di sini justru Petrus bisa menerima kritikan sikap dari orang golongan bersunat ini karena dia pernah berada di posisi yang sama. Jadi kalau dia berada di posisi yang sama artinya apa? Bahwa dia tahu apa yang menjadi pola pikir mereka. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tahu apa yang menjadi perdebatan mereka. Dia tahu apa yang menjadi kritikan dari golongan bersunat ini kepada Petrus. Karena Petrus sudah pernah berada di posisi yang sama dengan mereka sebelumnya. Jadi ini kita perlu belajar, ini sikap yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita menerima kritik, kalau tarik di dalam kehidupan kita, ada yang kritik, ada yang protes, ada yang marah, ada yang segala macamnya. Oh, jangan kita dengan gampangnya mudah marah, melawan dengan amarah. Tetapi mari kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar, oh mungkin saya juga dari sudut pandang mereka ya, saya pernah seperti kamu lah gitu ya. Jadi gak heran lah kalau kamu bersikap begitu. Toh pada akhirnya Petrus juga menjelaskan, saya nggak perlu membaca lagi ayat itu, bahwa dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dari ayat 4 sampai ayat 17 itu dia menceritakan semuanya itu. Jadi dia menunjukkan cerita lengkap dari semua apa yang terjadi dengan Cornelius sebenarnya. Kita lihat kemudian bahwa Petrus tidak mau tunduk meskipun dia hanya seorang diri dan banyak orang yang melawan dia. Jadi Petrus tuh selalu menyampaikan kebenaran meskipun sering orang-orang yang menghakimi dia, yang protes, yang tidak sepakat dengan sependapat dengan itu banyak, bukan hanya orang-orang di situ, tapi semua orang-orang yang menganut golongan orang bersunat ini protes terhadap dia, teman-teman. Tetapi justru Petrus membuat satu keputusan yang tepat menurut saya, dan ini kita perlu belajar dari sini bahwa dia tidak tunduk dengan apa yang penghakiman atas atau tuduhan-tuduhan non-Yahudi dan Yahudi yang diselamatkan yang sedang mereka perdebatkan itu. Tetapi justru disinilah Petrus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Jadi dia selalu berpegang pada kebenaran, bukan berarti bahwa dia tegar tengkuk. Ya, tetapi Petrus menyampaikan kebenaran. Kebenaran berdasarkan apa? Berdasarkan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kebenaran itu tidak tergantung pada suara terbanyak. Seringkali kan kalau orang suara banyak dan orang banyak setuju dan orang lain menyuarakan yang sama, seringkali kebenaran itu menjadi kabur. Begitu. Menjadi blur, menjadi hilang. Jadi yang tadinya kebenaran karena kita hanya satu lawan 50, satu lawan 100, ya, jadi akhirnya kebenaran yang kita pertahankan, yang kita pegang menjadi hilang karena semua orang menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kita perlu belajar di sini, kita perlu berani mempertahankan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan asumsi kita. Jadi kita tahu bahwa kisah-kisah yang kejadian-kejadian terjadi di Indonesia pernah terjadi bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya disampaikannya adalah suatu kebenaran, tetapi dihakimi oleh banyak orang, dihakimi oleh ratusan jutaan orang berkumpul untuk menghakimi dia. Tetapi apakah kebenaran itu yang disampaikan itu menjadi hilang? Enggak juga. Meskipun dia dipenjara, meskipun dia disalahkan, tapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Kita nggak mungkin mengatakan karena orang lain bersuara yang sama, lalu kita, oh iya saya kemarin itu salah ya, yang saya katakan itu bukan kebenaran yang kamu sampaikan, deh kebenaran. Padahal kita tahu bahwa yang kita sedang pertahankan adalah kebenaran. Apalagi kalau kebenaran yang kita pertahankan adalah kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang Yesus, kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang kuasa Roh Kudus, kebenaran tentang Allah, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang hidup saya adalah hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Jadi kita perlu mempertahankan itu. Meskipun semua orang
semua orang menunjuk kita dan mereka menganggap bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah. Tetapi selama kita berdiri di atas kebenaran, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu risau dengan hal itu, kita nggak perlu galau dengan kondisi itu. Karena kenapa? Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang bagian yang kedua yang saya mau sampaikan. Jadi bagian ketiga sebenarnya sudah jelas semuanya. Petrus sudah menjelaskan apa yang sudah terjadi. Saya nggak bacakan lagi peristiwa yang terjadi dengan Cornelius. Dan kalau teman-teman mau tahu di pasal 10 semuanya ada di sana. Tetapi apa yang terjadi semuanya ketika Petrus sudah menjelaskan, teman-teman, sikap dari orang golongan bersunat ini menjadi berubah. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa kekerasan itu tidak akan pernah berubah dengan kekerasan, tetapi sesuatu yang keras akan diubahkan dengan kasih. Hanya kasih yang bisa mengubahkan sesuatu yang keras. Kita lihat di sini Petrus menjelaskan, menjabarkan kejadian yang sesuai fakta sebenarnya dengan penuh kasih kepada mereka. Dan kita tahu di ayat 18 apa yang dicatat di sana. Saya baca ayat terakhir itu di 18, dia mengatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hal apa yang terjadi dengan Cornelius, yang mereka dengar di awal itu, yang setengah kebenaran itu, yang mereka permasalahkan itu, Petrus sudah menjelaskan, dan mereka mendengar sekarang dari Petrus, dari orang yang istilahnya yang terlibat langsung, yang menjadi tokoh utama dalam kejadian itu, dalam masalah itu. Apa yang terjadi? Mereka menjadi tenang. Loh, kok ini aneh? Tadi marah-marah, loh kok sekarang tenang? Tadi ngomel-ngomel, tadi kritik-kritik, tadi ngomong gak setuju lah, tadi ada kafir dan tidak kafir, ada Yahudi dan tidak layak diselamatkan dan segala macam. Tadi ngomongnya begitu. Tapi lihat reaksi mereka ketika Petrus sudah menjelaskan dengan penuh kasih, teman-teman, mereka menjadi tenang. Coba kita lihat kalau sebenarnya Petrus bisa menjelaskan dengan cara marah nggak? Bisa. Apakah selesai nggak permasalahan itu? Bisa saja bukan selesai yang terjadi. Tetapi justru keributan demi keributan akan terjadi. Bisa saja Petrus dilemparin pakai batu oleh orang-orang yang seperti itu. Karena mereka menganut paham hukum Taurat, teman-teman. Tetapi justru sesuatu informasi, sesuatu penjelasan yang disampaikan dengan kebenaran dan dengan penuh kasih, itu akan mengubahkan hidup orang. Dan lihat di sini mereka menjadi tenang. Yang tadinya mereka orang-orang liar, orang-orang yang fanatik, di sini mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Ini sesuatu yang aneh kan, menurut saya ini aneh loh. Tiba-tiba marah-marah, sekarang tiba-tiba tenang. Tadi marah-marah, tadi ngomel-ngomel, sekarang jadi tiba-tiba tenang. Kan ini sesuatu yang unik terjadi. Jadi apa yang membuat mereka bisa menjadi tenang seperti itu? Karena Petrus berbicara, menyampaikan fakta, menyampaikan yang sebenarnya dengan penuh kasih. Jadi ini teman-teman, kalau jadi siapa yang mention ya bahwa teguran yang tadi hamba Tuhan kalau nggak salah ya, teguran kalau disampaikan, saya lupa persis lah, itulah pokoknya lah ya. Jadi dia menghargai pendapat orang lain juga. Petrus menghargai, mendengarkan mereka, lalu dia menjelaskan. Seringkali yang terjadi kan, kita nggak mau mendengar pendapat orang nih. Saya pengennya pendapat saya yang paling benar, pendapat saya yang paling tepat, pendapat saya yang paling oke dari semuanya. Orang lain nggak akan benar, nggak bisa begitu. Kita harus belajar juga bisa menerima sudut pandang dari orang lain. Seperti kita malam hari ini, teman-teman tadi sudah sharing, ada hamba Tuhan, ada ibu pendeta, ada bapak pendeta, semua sudah sharing. Saya secara pribadi belajar untuk mendengar dari sudut pandang teman-teman semua. Oh begini ya. Jadi itu luar biasa memperkaya kita untuk bisa menerima sehingga tahu apa yang sebenarnya dipahami oleh orang-orang ini. Dan kemudian baru Petrus menjelaskan. Jadi seringkali jangan hanya mau bicara dan tidak mau mendengar. Kita belajar juga berbicara dan mau mendengar. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita, kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di pasangan, di anak-anak, di gereja, dimanapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dimanapun kita belajar jangan hanya mau bicara, tapi belajar mau mendengar. Jangan hanya mau didengar, tapi belajar untuk mengerti apa pendapat, opini dari orang lain, sehingga kita menangkap setiap apa maksud dan tujuan yang mereka komentari, yang mereka kritik, yang mereka mau sampaikan, sehingga ketika kita menjawab mereka, kita menyampaikan dengan jawaban yang tepat sesuai dengan yang kebenaran begitu, teman-teman. Jadi ini yang luar biasa sekali. Petrus menjelaskan dengan penuh kasih. Saya kembali ke situ. Jadi luar biasa kesabaran Petrus di sini. Dia tidak marah-marah.
ya, dia tidak marah-marah sekali lagi, tapi dia menjelaskan dengan kasih ya. Jadi kalau sesuatu yang disampaikan dengan kasih itu pasti akan diterima dengan juga mendatangkan perubahan dalam kehidupan orang. Jadi kita belajar di sini ya, teman-teman. Jadi dari kisah ini kita melihat ada dua sikap yang berbeda. Yang pertama sikap apatis, sikap fanatik dari golongan bersunat, dan kemudian sikap Petrus yang bisa menerima kritik, menerima komentar, menerima pertentangan itu dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, dan dia menjelaskan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang besar terjadi, dan justru orang-orang yang tadinya memberontak, yang tadinya orang berdebat, yang tadinya orang-orang menentang, ketika Petrus memberikan jawaban berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta yang terjadi, maka orang-orang ini mengalami perubahan hidup. Perubahan hidupnya apa? Mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, gitu. Tenang, memuliakan Allah. Dan katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Jadi mereka mulai terbuka pemandangan mereka yang tadinya buta mereka terhadap ini. Mereka ditutupi oleh mata, pemahaman mereka ditutupi oleh hukum Taurat atau hukum seremonial yang mereka anut, yang mereka percayai. Tapi justru saat ini ketika Petrus menjelaskan penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, memberikan jawaban yang sesuai, memberikan pernyataan yang sesuai firman Tuhan, dan lihat mereka menjadi terbuka, mereka menjadi melihat bahwa bukan Allah juga mengaruniakan kepertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini teman-teman, perkataan yang manis, perkataan yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, pasti akan direspon dengan baik oleh siapapun. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari tiga orang, dari dua golongan yang berbeda, dari dua, pertama golongan bersunat yang sangat fanatik terhadap sunat, dan kemudian sikap Petrus, dan happy ending dari sebuah kisah ini adalah mata mereka, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, dan mereka menjadi melihat bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga buat bangsa-bangsa lain, termasuk buat saudara dan saya malam hari ini.